Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran mesin listrik pembangkit. Nah, di sini kita akan mempelajari di mata pelajaran mesin listrik pembangkit ini, yaitu bagaimana cara mengoperasikan mesin listrik pembangkit. Nah, sebelum kita melakukan dalam mengoperasikan mesin listrik pembangkit, kita akan mempelajari atau mereview kembali bagaimana skema pembangkitan. Kemudian setelah itu selesai, kita bisa langsung masuk ke bagaimana cara kerja mesin listrik pembangkit, baik itu dimulai dari turbin, selanjutnya generator, dan perlengkapan lainnya pada pengoperasian mesin listrik pembangkit. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini ada diagram pembangkit atau skema pembangkit listrik tenaga air. Nah, kita mengambil sampel PLTA. Nah, sebenarnya masih banyak lagi kayak seperti PLTG, PLTU, dan pembangkit listrik lainnya. Mari kita lihat dari gambar ini. Yang pertama, air ditampung terlebih dahulu di waduk. Ya, di sini waduk itu di poin 1 sebagai tempat penampung air sungai. Nah, selanjutnya ketika air sudah ditampung dan mencapai titik optimum yang dibutuhkan, kemudian pintu air utama atau main gate dibuka secara perlahan sehingga air dapat masuk ke reservoir air. Nah, sebelum masuk ke turbin, di sana ada katup utama buka tutup. Nah, di sini fungsinya yaitu sebagai bypass. Nah, jadi air tidak langsung dimasukkan ke turbin, sehingga sebelum dimasukkan ke turbin, air itu di bypass terlebih dahulu sehingga dimasukkan secara perlahan. Karena jika dimasukkan secara langsung itu akan berbahaya atau mengakibatkan hentakan ke turbin sehingga dapat merusak turbin itu sendiri. Karena dorongan air cukup deras dan kuat. Setelah katup dibuka, setelah air pada daerah turbin terpenuhi, kemudian katup dibuka sehingga air bergerak mengalir dari main gate pintu air utama, kemudian masuk ke reservoir, selanjutnya mendorong turbin. Nah, di sini turbin ini akan merubah dari energi kinetik menjadi energi mekanik. Nah, jadi air yang mengalir dari reservoir ini akan menabrak turbin sehingga turbin berputar. Kemudian setelah itu dibuang. Ketika turbin berputar, maka generator pun akan ikut berputar karena turbin dan generator ini akan dikoppel antara turbin dan generator. Nah, di sini di generator ini yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Setelah generator berputar, kemudian diberikan sistem eksitasi. Nah, maka pada RPM tertentu, misalnya untuk 2 kutub di setting RPM-nya menjadi 3000 RPM dengan sistem eksitasi diberikan sumber arus DC sekian, maka akan menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik ini kemudian disalurkan yang pertama melalui trafo dulu untuk di step up, sehingga setelah itu setelah di step up, misalnya kita ambil contoh di 150 kP, kemudian disalurkan ke switchyard dan disalurkan lagi ke gardu induk misalnya melalui kabel transmisi. Nah, cukup sekian skema. Selanjutnya kita akan mereview kembali. Masih ingat apa yang sudah kalian pelajari dari semester sebelumnya? Nah, di sini kita akan melihat kembali karena kita jurusan listrik. Yang pertama itu GGL.
Nah, gaya listrik, gaya gerak itu gerak listrik. Pada eksperimen yang dilaksanakan Michael Faraday, saat kutub unsur utara magnet digerakkan mendekati kumparan. Jadi maksudnya itu ketika ada unsur magnet, baik itu kutub utara atau kutub selatan, kemudian didekati ke kumparan, maka ketika menggunakan suatu alat yaitu galvanometer, nah di situ akan bergerak entah itu ke kanan atau ke kiri sesuai kutub yang didekatkan. Nah, seperti itu. Sebaliknya, andai magnet diam di dalam kumparan. Jadi ketika magnet diam di dalam kumparan itu, nah di situ tidak akan terjadi pembiasan pada galvanometer. Jadi harus digerakkan. Nah, peristiwa munculnya arus listrik ini dinamakan induksi elektromagnetik. Beda potensial yang timbul, salah satu ujung-ujung kumparan dinamakan dengan gaya gerak listrik. Nah, ini yang disebut dengan gaya gerak listrik atau induksi. Nah, selanjutnya kita akan mereview kembali atau membahas tentang sistem eksitasi. Sistem eksitasi itu apa? Nah, pada pelajaran ini, sistem eksitasi ini yaitu pemberian arus listrik untuk membuat kutub magnet pada generator. Jadi, di bagian rotor pada generator itu ada istilahnya kumparan. Nah, kumparan itu nanti dikasih arus listrik. Arus listriknya ya tentu arus listrik DC, sehingga akan menghasilkan magnet pada kumparan tersebut. Nah, dengan mengatur besar kecilnya arus listrik dapat mengatur besar tegangan output generator. Jadi itu bergantung kebutuhan kita akan membutuhkan nilai output berapa, maka kita akan menginputkan besar kecilnya arus listrik sesuai kebutuhan itu. Nah, di sini ada rangkaian diagram secara sederhana. Nah, di sini rangkaian diagram ini yang akan kita praktekkan. Peralatan yang dibutuhkan untuk sistem eksitasi generator yaitu yang pertama ada PR atau voltage regulator. Selanjutnya menggunakan dioda bridge untuk melakukan penyarahan, dan terakhir itu masuk langsung ke sistem eksitasi generator. Nah, untuk di pembangkit sendiri udah lebih udah lebih canggih lagi lah, udah menggunakan APR, automatic voltage regulator. Karena kita di sini hanya istilahnya simulasi pembelajaran, jadi kita harus tahu bagaimana sistem eksitasi secara manualnya. Terus selanjutnya frekuensi. Nah, di sini frekuensi ada hubungannya dengan energi mekanik atau putaran pada generator. Jadi semakin besar energi mekanik atau putaran pada generator, maka frekuensinya juga semakin besar. Jadi secara kesimpulan, besarnya frekuensi ini berbanding lurus dengan seberapa cepat putaran rotor generator. Nah, selanjutnya kita akan bagaimana sih cara mengoperasikan mesin listrik pembangkit. Nah, kita akan melakukan simulasi praktek bagaimana yang pertama cara menghidupkan motor. Motor di sini yaitu sebagai turbin generator. Jadi kita turbinnya menggunakan motor ya. Nah, karena di sini jauh dari sumber energi alam gitu kan, misalnya air atau angin juga nggak besar. Jadi kita menggunakan motor sebagai simulasinya agar RPM-nya bisa stabil. Terus selanjutnya yaitu menghidupkan PR atau menggunakan PR sebagai sistem eksitasi. Nanti kita akan dipelajari bagaimana cara menggunakan PR untuk sistem eksitasi pada generator. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan monitoringnya. Nah, seperti apa output monitoring dari output generator tersebut. Nah, anak-anak, ini salah satu alat praktik yang akan kita praktekkan berupa simulasi pembangkitan. Di sini lumayan cukup banyak alat yang digunakan. Salah satunya yang akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama yaitu generator. Nah, ini generator yaitu sebagai pembangkit listrik di mana mengubah dari energi
mekanik menjadi energi listrik. Nah, di sini di belakang sini kita menggunakan motor listrik. Itu sebenarnya seharusnya kita menggunakan sebagai turbin generatornya. Nah, itu kan harus menggunakan energi dari alam, contohnya misalnya air, terus geotermal dari panas bumi, terus ada juga yang dari angin atau kincir angin. Nah, di sini kita karena berhubung air jauh dan terus kondisi cuaca kekuatan angin juga istilahnya tidak bagus lah, maksudnya tidak cepat. Nah, kita di sini menggunakan motor listrik sebagai turbinnya. Nanti kita akan diatur menggunakan inverter ini. Jadi putaran motornya kita bisa atur sehingga kita bisa tahu berapa output frekuensi untuk generatornya. Kita bisa atur nanti bisa mencapai 50 Hz. Terus selanjutnya juga ada yang namanya PR, voltage regulator. Nah, di sini kita akan mengatur sistem eksitasi. Nah, jadi berapa nilai output di generator ini untuk penggunaan ke beban listrik. Nah, kita bisa diatur di sini. Salah satunya menggunakan PR. Sedangkan kalau di pembangkit itu sudah lebih canggih lagi menggunakan AVR atau Automatic Voltage Regulator. Sedangkan di sini kan kita hanya simulasi, terus penggunaannya juga secara manual, jadi kita menggunakan PR. Selanjutnya di sini ada indikator-indikator. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Baik itu misalnya dari indikator untuk tegangan, arus, AC dan DC, terus frekuensi juga, dan pemasangan yang lainnya berupa MCCB, MCB, Cosby, KWH meter, switchgear, dan yang terakhir pemasangan ke beban, yaitu menggunakan motor satu pasang. Jadi di sini ada tiga motor, di setiap pasang dipasang satu. Nah, ini alat yang namanya itu inverter. Nah, di belakang sini ada motor listrik 3 pasang. Nah, inverter ini berfungsi untuk menghidupkan motor listrik ini, di mana frekuensinya diatur dari 0 Hz sampai 50 Hz. Nah, itu sebenarnya di sini kan fungsinya motor 3 pasang ini fungsinya itu sebagai turbin untuk generator. Jadi di sini kan yang dihitung nanti berapa RPM yang dibutuhkan agar output dari generator itu bisa menghasilkan 50 Hz. Nah, kita akan menghidupkan motor listrik ini. Nah, yang pertama untuk menghidupkan inverter ini kita cukup tekan saja run ini karena ini sudah diatur. Nah, nanti akan ada tulisan sepo. Terus kita putar analog ini. Nah, nanti di situ motor akan ikut berputar. Nah, kita di sini coba putar sampai mentok 50 Hz. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai alat ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja atau spesifikasi yang ada di generator ini. Nah, di generator ini mempunyai 4 tutup, jadi sekitar kurang lebih 1500 RPM saja nanti output listriknya bisa menghasilkan kurang lebih 50 Hz. Nanti kita cek menggunakan alat ini apakah benar sekitar 1500 RPM itu bisa menghasilkan kurang lebih 50 Hz. Nah, mari kita mengukuran seberapa besar RPM yang berputar pada rotor generator ini. Nah, kalian cukup dekatkan saja ke bagian yang mutar ini, bagian rotnya. Nah, ini ketika ini sudah stabil, nanti kita akan cukup menekan tombol yang ada di sini. Nah, nanti akan terbaca berapa putaran pada rotor generator, yaitu sekitar 1478 RPM. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem eksitasi. Nah, eksitasi ini kita akan diatur menggunakan PR, voltage regulator.
Iya, sebelum kita berlanjut, Bapak akan sedikit menjelaskan aja. Generator ini menggunakan sistem eksitasi brush excitation atau menggunakan sikat. Nah, di sini kita ambil input listrik atau energi listrik dari luar, nanti dimasukkan ke PR ini, nanti di sini akan mengatur untuk masuk ke rangkaian selanjutnya. Nah, kita di sini cukup putarkan saja. Nah, ketika diputarkan, mari kita lihat output di monitor. Nah, nanti akan muncul berapa tegangannya. Nah, di sini baru mencapai 130 volt, sedangkan target kita untuk generator ini mencapai 220 volt. Itu monitoring di sini pemasangannya pasang ke netral. Nah, kita terus putar, lihat frekuensinya masih kurang lebih masih tetap sama, yaitu 49 ya, mendekati 50 Hz karena RPM-nya stabil. Nah, nanti kita terus putar. Nah, dikit lagi. Nah, kurang lebih seperti inilah. Nah, nanti outputnya akan ketahuan, jadi sekitar 220 volt. Nah, ini tadi kan kita sudah mengatur sampai 220 volt. Nah, itu untuk tegangan outputnya. Nah, ternyata dibutuhkan untuk sistem eksitasinya kurang lebih sekitar, ya kita anggap 25 volt dan sekitar 3 ampere. Ini harus DC ya. Nah, kurang lebih seperti itu kita mengoperasikan generator ini dalam keadaan kondisi tanpa beban, di mana kita mengatur yang pertama untuk pasang-pasangnya kurang lebih sekitar 380 volt, pasangnya 250, di mana frekuensinya kita ditetapkan stabil di sekitar kurang lebih 49 Hz. Kalau target kita sebenarnya mencapai 50 Hz. Nah, untuk masukkan output segini, nah kita membutuhkan sistem eksitasi di mana tegangannya kurang lebih sekitar 25 volt DC dan arusnya kurang lebih sekitar 3 ampere. Nah, cukup sekian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan tentang materi di mata pelajaran mesin listrik pembangkit, bagaimana cara mengoperasikan mesin listrik pembangkit, mulanya dari motor, traktor sampai berapa output yang kita inginkan. Jika ada pertanyaan atau misalnya masih kurang jelas atau misalnya masih ada unek-unek yang ingin disampaikan ke Bapak, dipersilakan untuk menghubungi Bapak. Boleh dengan langsung menghubungi punya Bapak, silakan, atau kita bisa berdiskusi juga menggunakan Google Classroom. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.